Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua senantiasa dalam kehidupan yang selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, akan menjadi satu pedoman untuk perjalanan kehidupan kita dalam menghadapi persoalan, situasi, kondisi apapun juga yang sedang kita alami. Dalam kesempatan ini saya akan kutip dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Korintus ditulis oleh seorang yang bernama Paulus kepada jemaat yang ada di Akaya ataupun Korintus, yang di sana dia menasehatkan kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap teguh dan di dalam pemahaman dalam perjalanannya dalam iring Kristus Yesus, tidak tergoyah apapun dalam situasi kondisi yang mereka sedang alami pada waktu tersebut. Memang dalam kitab Korintus dikatakan di sana peristiwanya di latar belakang bagaimana banyak orang yang menentang daripada kerasulan daripada Paulus, sehingga mereka coba mengambil alih situasi dengan cara memutarbalikkan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang membenci, menentang kepada Paulus. Itu sebabnya Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus ini agar jemaat di sana tetap bersikap teguh, mantap di dalam pengenalan kepada Kristus melalui pengajaran daripada pribadi yang namanya Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Rasul Paulus sana, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri. Adalah sesuatu persyaratan di mana kehidupan kita sebagaimana persyaratan untuk kita tidak menjadi seorang yang gagal dalam kita iring Kristus, dalam kita mengenal kepada Kristus, dalam kita mencintai Dia, di dalam kehidupan kita secara pribadi agar kita tetap disebut sebagaimana anak-anak Allah yang hidup dan berhak mendapatkan lawatan demi lawatan yang daripada Dia yang penuh kuasa. Itu sebab pentingnya dalam kehidupan kita menguji diri kehidupan kita sendiri dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi dalam persoalan kehidupan kita. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, dikatakan di sana di dalam kalimat selanjutnya, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pentingnya dalam kehidupan kita pada zaman dewasa sekarang ini, agar kita memiliki iman yang objektif dalam kehidupan kita, dalam pandangan, di dalam pengenalan yang teguh kepada Kristus Yesus, yang tidak ditambahkan dengan segala pendapat-pendapat ataupun daripada secara teoritis oleh orang-orang ya dalam pemikiran manusia insani mereka. Tetapi kita memiliki iman secara objektif kepada Kristus Yesus, teguh bahwa Dialah sebagai Kristus Juru Selamat, Dialah yang penuh kuasa, Dialah yang akan menjadikan kehidupan kita ini menjadi lebih layak dan lebih lagi menikmati daripada segala anugerahnya, sebab Dialah yang mempunyai, yang memiliki tampuk daripada kuasa, baik yang di sorga, di bumi, bahkan yang di kolong bumi, dan segala rancangan rencana Kristus yang akan terjadi. Nah, inilah bagaimana iman objektif itu harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tidak dipengaruhi dengan situasi daripada pendapat pemikiran orang lain, siapapun juga dia dengan manusia insaninya. Dan tentunya ini akan memberikan keteguhan, kemantapan daripada kehidupan kita selaku kita sebagai orang-orang Kristen. Selaku kita sebagaimana disebut anak-anak Allah yang hidup. Selaku kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang berhak mendapatkan anugerah daripada kehidupan yang melalui kehidupan kuasa yang daripada Dia. Dan pentingnya, ujilah dirimu sendiri, dikatakan oleh Rasul Paulus. Ujilah dirimu sendiri, apakah bahwa Kristus itu sudah hidup di dalam kamu, di dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dan saya mau katakan, Kristus Dia hidup bersama dengan umatnya. Kristus Yesus Dia ada senantiasa bersama dengan orang-orang kudusnya yang disebut sebagaimana gerejanya. Gereja dengan Kristus adalah menjadi satu kesatuan.
di mana gereja adalah merupakan gereja merupakan tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala atas gerejanya. Dan kepala kalau tanpa tubuh itu akan sangat-sangat dipandang tidak layak ataupun cukup menakutkan. Itu sebabnya kepala membutuhkan tubuh. Demikian juga tubuh membutuhkan kepala. Menjadi kesatuan yang teguh yang tidak dapat terpisahkan. Dan dikatakan kembali oleh firman Allah, selidikilah dirimu sendiri, sedikit dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya, apakah Kristus tidak benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Dan ini pentingnya pengenalan, pemahaman Bapak Ibu dengan saya mengenal pada Kristus Yesus dengan benar. Dan rencana dialah yang akan terjadi atas alam semesta ini. Perkataannya ya dan amin. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Dan pentingnya sekali dalam kehidupan kita, kalau kita menikmati daripada mendapatkan iman objektif ini, maka kita akan berjalan dalam iman subjektif kita. Iman yang secara realitas dalam kehidupan kita melalui pondasi iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Subjektif kita berjalan melalui nalar kehidupan kita, melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya dalam situasi kondisi apapun juga kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan Dia tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dimana kalau Dia telah memberkati bangsa Israel di padang gurun, sehingga kita pun percaya dalam situasi kegersangan, kekeringan dalam kehidupan kita, baik secara ekonomi ataupun kita dalam pengertian makan minum yang mungkin saja agak kurang, tapi saya mau katakan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Sebab burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia ciptaan yang diakunya sebagai anak-anak daripada Kristus Yesus yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya sekali lagi dalam kehidupan kita mengenal Kristus dengan benar. Dan kita hidup berjalan sesuai dengan pimpinan kuasa Roh-Nya, sehingga kita dalam realitas kehidupan kita, dalam situasi kondisi apapun juga, dalam wabah sakit penyakit, mungkin dalam resesi yang sedang dialami oleh secara dunia internasional. Dan saya mau tekankan melalui firman Allah bahwa Kristus sanggup melakukan perkara yang besar dalam kondisi apapun juga. Dan inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita secara tindakan kehidupan kita dalam hari lepas hari, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam kesehatan. Kita percaya Kristus melindungi kita. Kita percaya bahwa Kristus akan memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Bahkan rambut sehelai pun jatuh kalau tanpa izin daripada Dia, itu tidak akan pernah jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kemantapan, keteguhan iman objektif kita kepada Dia harus kita pegang teguh, harus kita kuatkan. Jangan kita mengkendorkan pengenalan kepada Kristus. Jangan kita melepaskan ataupun bahkan membiarkan begitu saja. Maka pentingnya kita memelihara hubungan yang erat dengan Dia secara pribadi dalam kondisi apapun juga. Sebab Dia adalah Roh, di mana Dia akan hadir dalam kehidupan kita bila mana kita mengundang ataupun memanggil namanya. Dan Dia ada selalu bersama kita selaku gerejanya. Dimanapun semua segala sesuatunya ada Kristus bila mana kita membutuhkan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, situasi kondisi sekarang ini memang saya katakan secara keseluruhan dunia internasional mengalami satu kemerosotan. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kegersangan dalam kehidupan manusia sehingga mereka seolah mati pengharapan. Saya mau katakan melalui firman Allah bahwa hanya umat-umat Kristus Yesus yang tetap mantap, teguh, kuat dalam perjalanannya, dalam menghadapi dalam situasi kondisi apapun juga yang sedang terjadi baik saat ini, dan saya mau katakan juga baik esok dan selama-lamanya, bahwa kita bersama dengan Kristus. Kita tidak berjalan seorang diri, tapi Dia adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang adalah El Shaddai. Dia akan selalu menuntun kehidupan kita ke dalam anugerahnya yang ajaib, ke dalam satu kekuatannya yang ajaib. Dan bila mana Bapak Ibu mengalami kegersangan, damai sejahtera, seolah-olah kita mengalami satu kehampaan, dan kita harus datang kepada Dia selaku sumber damai itu. Dialah Raja Damai, dan kita akan menikmati damai yang daripada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pentingnya kita mengenal Dia dengan benar, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada firman-Nya, dan senantiasa iring Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Bukan Dia hanya pemberkat, tapi Kristus itulah berkat. Bukan Dia maha kuasa, tapi Kristus itulah kuasa bagi kita. Dan Dialah damai kita
Jangan melihat daripada apa yang keluar daripada pribadi dia dalam rupa berkat anugerah, tapi dalam pribadi dia sesungguhnya itulah anugerah berkat dalam kehidupan kita. Dan dialah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, sebagaimana kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kembali kepada firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri. Apakah Kristus benar-benar hidup menghuni bersemayam dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya? Dalam ayat 7 juga dikatakan oleh Rasul Paulus, aku berdoa kepada Allah. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan berdoa kepada Allah, empunya langit dan bumi, agar kamu, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji. Nah, maksud dari firman Tuhan ini, berbuat jahat ini bukan karena dia membuat satu kekacauan ataupun daripada tindakan-tindakan yang anarkis, tetapi adalah berbuat jahat karena tidak mempercayai kepada firman Allah. Dan tidak percaya kepada firman Allah itu di hadapan Tuhan merupakan kejahatan, memberontak kepada Allah, dan itu adalah sangat tidak berkenan kepada Allah, dan Allah akan menghukum orang yang demikian, sebab dia adalah Allah yang adil, bila mana apa yang dia firmankan, dan itulah yang akan terjadi. Dan siapa yang bersalah tetap dia akan dihukum oleh karena keadilan yang daripada dia. Jangan berbuat jahat, artinya adalah kita tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang sedang kita alami di dalam Tuhan, dan kita tidak bisa membiarkan satu dengan yang lain mengalami satu situasi kehidupan tantangan yang cukup membebani, memberatkan kehidupan siapapun juga. Tetapi kita saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan untuk senantiasa jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu berada. Jadikan bagaimana Kristus sebagaimana iman objektif kita yang sempurna, tidak diganggu dengan apa yang dikatakan oleh orang tentang pribadi Yesus. Tetap Kristus itu adalah juru selamat kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kita berjalan dalam realita kehidupan kita dengan sesuai iman kita, berdasarkan iman kepada Kristus Yesus, bahwa rancangan dialah yang akan terjadi dalam situasi apapun sekarang dan selama-lamanya. Dan Kristus senantiasa akan menyatakan kemuliaannya, kuasanya, pemeliharaan kasih sayangnya. Dia akan membuka jalan bagi siapapun yang tidak memiliki jalan keluar dalam situasi kondisi kehidupan dia. Bahkan dia akan datang memelihara, memberkati apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang kurang bisa bertambah. Kemampuan kuasa daripada Tuhan akan menyempurnakan kehidupan Bapak Ibu dengan saya menjadi gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Roh Kudus menjadi pimpinan, pembimbing kehidupan kita untuk kita iring Tuhan sekarang dan seterusnya agar nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun kita berada, kita akan senantiasa memantulkan, memancarkan kepada apa yang disebut daripada wajah kemuliaan Kristus kepada setiap orang. Dan kita akan hadapi dan kita akan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan tentunya kita akan menikmati kepuasan, damai, sukacita yang daripada dia. Dan ini akan nyata bagi setiap gereja Tuhan, umat Allah yang diakuinya, yang memenuhi syarat sepenuhnya, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bersih teguh untuk senantiasa iring Tuhan selama-lamanya dalam situasi kondisi apapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kehidupan Bapak Ibu sekarang, apapun bentuknya situasi yang sedang dihadapi, dan saya mau katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Bahwa dia adalah Allah the Mighty God, Allah yang perkasa, Allah yang perang tidak pernah kalah. Dan Allah yang perkasa itu menyertai kehidupan kita sebagai gerejanya. Kita akan berkemenangan bersama dengan Kristus, kita akan melakukan perkara yang besar. Apa yang kita tidak mampu untuk kita perbuat, Tuhan akan memampukannya melalui kuasa Roh Kudusnya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Roh Kudus akan memampukan kita berkarya bagi dan untuk kerajaan sorga, untuk kemuliaan bagi Kristus Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ujilah dirimu sendiri dan selidiki apakah Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupanmu, di dalam batinmu yang paling dalam. Dan saya mau katakan, inilah bagaimana kunci untuk kita bisa menikmati daripada kehidupan. Yang apa yang sedang kita hadapi situasi sekarang, esok, dan selama-lamanya. Bahwa itulah sebagaimana identitas kita. Syarat kita untuk kita diakuinya sebagai anak-anak Allah yang hidup, sebagaimana gereja Tuhan yang kudus. Dan kita senantiasa hidup di atas kebenaran firman Allah.
Kita tidak berpegang kepada kebenaran manusia insani kita. Kita akan menanggalkan pola pikir manusia insani kita. Dan kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudusnya, dibimbing olehnya, sehingga kita menemukan dan kita berjalan dengan kekuatan bukan diri kita sendiri. Tapi kita akan bersama dengan pimpin kuasa Roh Kudus, kita melewati daripada halangan, rintangan, aral dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan kita bersandar kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan apabila kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita apapun bentuknya. Berbahagialah orang yang percaya kepada firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan nyata dalam hari-hari terakhir ini. Dan di dalam kemuliaan Tuhan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dagang bisnismu, diberkatilah pelayananmu dimanapun engkau berada. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.